Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan mengenai media pembelajaran dalam pengajaran Maharah Kitabah yang beranggotakan saya sendiri Arina Rahma Fitriani dengan Aulia Azzatul Fitriani. Yang pertama yaitu pengertian kitabah. Kitabah menurut bahasa adalah kumpulan kata yang tersusun dan teratur. Sedangkan menurut istilah adalah kumpulan dari kata yang tersusun dan mengandung arti. Karena kitabah tidak akan terbentuk kecuali dengan adanya kata yang beraturan. Jadi, maharah kitabah adalah kemampuan dalam mendeskripsikan atau mengungkapkan isi pikiran mulai dari aspek yang sederhana seperti menulis kata-kata sampai pada aspek yang kompleks yaitu mengarang. Sedangkan pengertian lain, maharah kitabah merupakan usaha penerapan kemampuan dan keterampilan berbahasa yang cukup sulit. Karena dengan menulis, seseorang akan menerapkan dua kemampuan berbahasa secara bersama-sama, yaitu kemampuan yang aktif dan produktif. Dan tahapan pembelajarannya juga membutuhkan proses. Yang kedua yaitu jenis-jenis maharah kitabah. Jenis-jenis maharah kitabah dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu dikte atau al-imla. Dikte atau al-imla adalah menulis yang menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata atau kalimat. Yang kedua yaitu menulis indah atau al-khot. Menulis indah adalah menulis yang tidak hanya menekankan rupa atau postur huruf dalam membentuk kata-kata atau kalimat, tetapi juga menyentuh pada aspek-aspek estetika. Yang ketiga yaitu mengarang atau al-ta'bir wal insya. Mengarang adalah menulis yang berorientasi kepada pengekspresian pokok, pikiran ide, pesan, perasaan, dan sebagainya ke dalam bahasa Arab tulisan. Dan penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Aulia. Setelah saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Arina yang akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran keterampilan menulis atau maharah kitabah. Tujuan pengajaran menulis bahasa Arab memungkinkan siswa belajar menurut Mahmud Kamil An-Naqoh adalah yang pertama, menulis huruf Arab dan memahami hubungan antara bentuk huruf dan suara. Yang kedua, menulis kalimat Arab dengan huruf terpisah dan huruf bersambung dengan perbedaan bentuk huruf baik di awal, tengah, ataupun akhir. Yang ketiga, penguasaan cara penulisan bahasa Arab dengan jelas dan benar. Keempat, penguasaan menulis salinan kaligrafi atau tambalan-tambalan keduanya lebih mudah dipelajari. Yang kelima, penguasaan atau mampu menulis dari kanan ke kiri. Dan keenam, mengetahui tanda baca dan petunjuknya dan cara penggunaannya. Untuk tujuan lainnya bisa dilihat di makalah. Kemudian media pembelajaran dalam maharatul kitabah. Kitabah merupakan keterampilan berbahasa yang rumit. Karenanya keterampilan ini harus diurutkan setelah periode pelajaran yang menekankan pada marhalah syafawiyah. Namun kerumitan itu dapat kita atasi dengan menghadirkan media pembelajaran. Adapun media yang dapat digunakan untuk pembelajaran keterampilan menulis diantaranya ialah yang pertama, teka-teki silang. Teka-teki silang sebenarnya adalah media rekreasi dan hiburan. Teka-teki silang sudah sangat familiar di berbagai kalangan, baik anak-anak, dewasa maupun orang tua. Banyak kita jumpai di beberapa buku yang secara khusus menyediakan teka-teki silang. Juga di beberapa media massa seperti koran, aplikasi permainan, sampai pada permainan dalam sebuah pembelajaran. Dalam penerapannya pada pembelajaran bahasa Arab, khususnya pada maharah kitabah, teka-teki silang bertujuan untuk melatih siswa menulis huruf Arab secara lepas, melatih penguasaan kosakata atau mufradat siswa. Adapun cara dalam pembuatan TTS ialah guru bisa membuat TTS dalam bentuk aplikasi, bisa juga memanfaatkan majalah atau koran berbahasa Arab yang tersedia teka-teki silang di dalamnya. Atau guru bisa membuat TTS dengan cara atau media apapun sesuai kreativitas.
Manfaat dari media ini adalah melatih murid untuk terbiasa menulis huruf-huruf Arab sehingga murid akan menjadi lancar dalam menulis. Yang kedua adalah komik. Komik merupakan media yang mempunyai sifat sederhana, jelas, dan mudah dipahami. Oleh sebab itu, media komik dapat berfungsi sebagai media yang informatif dan edukatif. Yang ketiga adalah video klip. Pembelajaran menulis didahului pemutaran video klip, yaitu sebuah pembelajaran menulis yang dilakukan siswa setelah menyaksikan pemutaran video klip. Pada proses pembelajarannya, guru meminta siswa untuk mengungkapkan imajinasinya dan pikirannya mengenai video klip yang diputarkan ke dalam bentuk tulisan. Untuk mengembangkan tingkat lanjut, guru membuat video tentang kegiatan siswa, kemudian guru menampilkan video tersebut di kelas, kemudian meminta siswa untuk menulis rangkaian kegiatan tersebut menjadi berita singkat melalui prinsip pertanyaan 5W dan 1H. Yang selanjutnya adalah poster. Merupakan sebuah gambar yang memiliki warna yang menarik. Tujuan dari penggunaan poster dalam pengajaran Maharah Kitabah ialah membantu daya nalar siswa dalam menjelaskan apa yang dilihatnya, kemudian dituliskan menjadi kalimat-kalimat berbahasa Arab. Tentu poster yang digunakan harus disesuaikan dengan tema yang akan diajarkan agar siswa dapat menghubungkan sesuatu yang mereka hadapi. Yang kelima, cerita radio atau televisi. Teknologi saat ini sangat berkembang, namun dua media ini masih sangat kita perlukan untuk memperoleh informasi selain dikembangkan untuk keterampilan menyimak. Kedua media ini juga digunakan untuk mengembangkan keterampilan menulis, yaitu dengan cara siswa diberi tugas untuk menyimak atau menonton cerita yang dapat diakses pada channel TV Arab, BBC Arab, radio online, siaran berita Arab di kelas atau di rumah, kemudian menuliskan kosakata yang tidak dipahami lalu menuliskan intisari dari cerita tersebut. Yang keenam, kaset rekaman. Sama halnya dengan imla, cara yang diterapkan pada media kaset rekaman ialah guru memperdengarkan rekaman berbahasa Arab, baik dari penutur asli maupun dari rekaman suara guru, kemudian siswa diminta untuk menulis ulang kalimat-kalimat yang telah didengarkannya. Ketujuh, foto dan gambar. Penerapan media ini dengan cara guru membawa foto atau gambar, kemudian meminta siswa untuk mendeskripsikan isi gambar atau foto ke dalam bahasa Arab, mencari kosakata, mencari lawan kata, memberikan kesimpulan, dan menjawab pertanyaan. Untuk selanjutnya yakni internet. Dapat diketahui bahwa internet merupakan jaringan yang dapat memudahkan kita mengakses berbagai macam pengetahuan dari seluruh penjuru dunia. Kemahiran menulis dapat diasah melalui media internet ini dengan cara banyak mengakses dan membaca berita, makalah, blog, web yang disajikan dalam situs-situs berbahasa Arab, kemudian menuliskannya. Yang kesembilan yaitu pop-up book. Merupakan sebuah buku yang memiliki bagian yang dapat bergerak atau memiliki unsur 3 dimensi. Pop-up book dapat digunakan sebagai contoh untuk menjelaskan konsep-konsep yang sangat abstrak dan memerlukan objek yang konkret pada mata pelajaran. Yang ke-10 yakni kartu kata. Untuk menyusun kata-kata, salah satu media yang digunakan untuk pembelajaran kitabah adalah kartu kata. Pembelajaran dapat dilakukan dengan menulis cerita dengan bantuan kartu kata. Demikian tadi presentasi yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan dapat disampaikan pada media Google Classroom. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.